Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah Masjid Syuhada yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan di pagi ini kita berharap kepada Allah, kita semua diberikan keteguhan di dalam iman, di dalam beramal soleh. Mudah-mudahan kita semua di akhir hidup kita diberikan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan nanti di hari akhirat kelak kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian singkat kita pada pagi hari ini temanya adalah hakikat ya perang dalam pandangan syariat Islam. Ya. Jadi kenapa ini diangkat? Ya tujuannya biar kita tidak salah paham ya di dalam memaknai perang. Ya karena perang antara hak dan batil itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah itu akan terus ada. Ya akan terus ada sampai hari kiamat gitu. Ya bahkan nanti kalau kita baca hadis ya hadis Nabi tentang turunnya Nabi Isa gitu ya. Maka beliau juga nanti menghunus pedang, Pak. Ya, makanya kalau ada orang Nasrani seperti sekarang nggak berani mereka. Makanya disebutkan ketika Nabi Isa nanti turun ya semua apa? Semua beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nggak ada lagi orang apa, Pak? Ya orang yang nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya Nabi Isa juga nanti diutus untuk membunuh gitu. Ya, membunuh siapa? Diturunkan kembali ya, udah diutus beliau diturunkan kembali. Ya, tapi bukan sebagai nabi baru ya, sebagai ya ya melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Allah gitu ya. Tapi bukan sebagai nabi baru. Karena nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi diperintahkan oleh Allah untuk apa? Untuk membunuh ya, membunuh Dajjal gitu ya. Jadi sekali lagi perang itu ya itu akan terus ada. Maka kita umat Islam harus memahami dengan benar. Karena yang saya lihat, yang saya nilai ya dengan sedikit pengetahuan yang mungkin diberikan oleh Allah kepada saya pada hari ini, yang saya lihat banyak dari kaum muslimin hari ini salah memaknai perang di dalam syariat ya. Ya mungkin ada yang memaknai perang di antaranya apa? Kalau diserang maka lebih baik memaafkan, kan gitu kan? Atau minimal apa? Kalau diserang baru menyerang, kan gitu. Kalau tidak diserang, tidak tidak menyerang. Kan begitu kan? Ada kan pemahaman seperti itu? Nah, kita akan lihat apakah begitu atau memang ada ya yang harus kita sempurnakan dari pemahaman kita ya khususnya umat Islam ya karena umat Islam ini ya kita punya apa namanya Pak? Punya pedoman gitu, punya pedoman. Walaupun kita sekarang ya warga negara Indonesia, tapi kita sebagai umat Islam harus sadar kita adalah hamba hamba Allah. Ya, walaupun ada mungkin warga negara Amerika yang dia itu Muslim, dia harus sadar
ada yang harus didahulukan di dalam kehidupannya, ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini saya bicara perang ya dalam kacamata syariat, ya. Jadi kalau bicara syariat berarti nanti nggak ada unsur lain kan gitu kan? Ya. Jadi jangan sampai nanti wah ini bertentangan dengan apa namanya? Hukum internasional gitu kan. Nggak ada hubungan. Ini bertentangan dengan hukum apa? Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ah ini enggak. Saya sedang membicarakan apa, Pak? Membicarakan syariat Islam. Dan ini adalah rumah Allah. Ini masjid dan ini khusus untuk siapa, Pak? Untuk umat umat Islam. Nah, jadi nanti jangan jadi apa, Pak? Ah, jangan jadi macam-macam kan gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perang kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu sering disebutkan, ya. Bahkan sampai disebutkan oleh sebagian peneliti itu ya kalimat perang ya yang menggunakan kalimat ya banyaklah kadang yuqatil, qatil ya itu semua adalah kalimat-kalimat yang mengandung makna perang gitu ya. Itu disebutkan sampai 33 surat. Jadi banyak sekali. Mengingkari perang berarti apa? Mengingkari 33 surat. Bahkan ada yang menyebutkan 170 ayat membicarakan tentang apa, Pak? Tentang perang. Ya, di 33 surah tadi. Jadi banyak sekali, ya. Makanya umat Islam itu harus mengetahui. Ya, jangan taunya cuma cuma sholat gitu kan. Jangan taunya cuma puasa. Tapi perang juga harus tahu. Karena pada dasarnya antara puasa dan perang itu sama, Pak, perintahnya. Kalau puasa di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 kan gitu kan? Apa kata Allah? Kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian. Alaikum menunjukkan apa? Atas kalian. Siapa kum di situ? Ya kalian muslim semuanya. Jadi diwajibkan atas kalian muslim semuanya yang sudah memenuhi syarat, sudah balik, ya, tidak gila, ya, tidak gila, balik. Wajib apa, Pak? Wajib puasa. Dan semua kita setuju kan? Dan perang ini juga diperintahkan dengan redaksi yang sama oleh Allah. Ya, coba buka nanti di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Itu redaksinya sama dengan diwajibkannya puasa, Pak. Kutiba alaikumul qital, kata Allah. Kutiba alaikum al-qital. Wahuwa kurhul lakum. Jadi diwajibkan atas kalian itu. Jadi atas kalian berarti apa? Semua muslim gitu. Semua muslim. Kalau di dunia internasional kan, kalau negara Indonesia berarti yang diwajibkan perang ke siapa? Ke semua warga negara Indonesia atau kepada militer saja atau polisi saja? Ah, kalau di Indonesia kita diwajibin perang nggak? Ah, rakyat Indonesia, ah, militer kan? Yang wajib. Kalau kita sunnah ya, mereka wajib dibayar untuk itu kan? Apalagi tentara ya yang memang dibayar untuk apa? Mempertahankan wilayah kan? Digaji untuk itu, ya. Tapi ini Pak, ini Muslim. Muslim ini beda, bukan militer Pak, bukan militer saja. Kutiba alaikumul qital. Alaikum, alaikum. Arti alaikum apa? Atas kalian. Siapa? Ya kita semua Muslim. Kita semua Muslim. Wajib berperang jika diumumkan peperangan. Makanya dulu para sahabat ya ketika diumumkan perang nggak mikir dulu gitu, nggak mikir ah saya kan bukan militer gitu kan. Lihat Pak, di sini tidak dikatakan oleh Allah kutiba alaikumul, ya kutiba alaikum bukan alaikum, berarti kum itu diganti dengan apa misalnya dengan militer.
Ya, berarti apa? Kutiba alal jaish misalnya. Karena di antara makna militer itu jaish ya. Kutiba alal junud misalnya, ya. Diwajibkan atas pasukan. Kan enggak kan? Tapi kata Allah apa? Kutiba alaikum. Kutiba alaikum. Diwajibkan atas kalian. Makanya para sahabat dulu, Pak, kalaupun baru nikah, dipanggil besok paginya berangkat perang, berangkat, Pak. Padahal baru nikah kemarin gitu. Ada kan sahabat tuh, ya, yang sampai dimandiin sama malaikat gara-gara apa, Pak? Gara-gara lupa mandi junub, Pak. Jadi pengantin nih, ya biasalah malam pertama, Pak. Besok paginya, hayya 'alal jihad, berangkat jihad, ya. Lupa dia mandi, Pak. Lupa dia mandi. Dan syahid pula di peperangan itu. Maka para sahabat melihat, kenapa dia basah? Basah, ya. Jadi jenazahnya, Pak, basah. Maka kata Rasulullah, Pak, dia dimandiin sama malaikat katanya. Masya Allah. Jadi nggak militer, sahabat semuanya berangkat gitu. Bilal bin Rabah bukan militer. Dulu dia itu seorang budak kan begitu ya. Kalau budak tugasnya apa, Pak? Ya kalau bahasa kita budak itu bisa kita artikan pembantu lah gitu. Cuma jangan pula pembantu dianggap budak sekarang, jangan gitu. Ya tugasnya mungkin bantu-bantu kan, bantu beli, bantu ini, mungkin cuci piring, Pak. Ya mungkin juga. Tapi begitu dia masuk Islam, apa, Pak? Ketika ada peperangan, ikutan nggak? Ikutan. Jadi dalam sejarah Islam, ada memang yang dulunya dia militer. Ketika masuk Islam, jadi militer juga. Seperti siapa namanya itu? Seperti Khalid bin Walid. Ya, jadi sebelum masuk Islam, Khalid bin Walid ini kan, ya, pasukan perang kaum musyrikin kan. Bahkan di perang Uhud itu kan Khalid bin Walid berada di pihak siapa? Di pihak musuh. Tapi kemudian begitu jadi Muslim, beliau tinggal lanjutkan status beliau sebagai tentara kan begitu kan. Tapi tidak semua yang wajib perang itu adalah militer, tidak. Jadi di dalam Islam itu setiap jiwa. Cuma nanti dibahas oleh para ulama, Pak. Kapan fardu ain, kapan fardu kifayah. Jadi kapan fardu ain, kapan fardu kifayah, ini yang perlu dipahami dengan baik. Jadi sama seperti sholat, Pak ya. Ada sholat yang sunnah, ada sholat yang wajib. Kita harus tahu. Ya, kalau tentang ibadah sholat, saya pikir semua fikihnya sudah mantap, Pak ya. Ya, tentang puasa, fikihnya sudah mantap. Tapi kalau tentang perang, fikihnya sudah mantap belum, Pak? Ini jarang, Pak ya. Makanya di masjid-masjid harus disampaikan itu, Pak. Sehingga Muslim itu tahu hukum tentang perang itu. Ya, kapan fardu ain, kapan fardu kifayah. Karena memang para ulama menyebutkan sepakat bahwa ya untuk secara keseluruhan ya umat Islam itu fardu kifayah atas mereka. Tapi nanti ada waktu-waktu yang bisa meningkat ke fardu ain. Artinya apa? Wajib untuk setiap setiap jiwa. Maka di antaranya apa? Ya kalau wilayah terdekatnya itu diserang oleh apa? Oleh musuh. Diserang oleh musuh. Misalnya apa, Pak? Ya kayak sekarang misalnya yang sedang diserang oleh Zionis itu siapa? Yang sedang diserang oleh Zionis itu adalah Palestina. Maka hukum perang berjihad untuk warga Palestina sekarang apa, Pak? Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain untuk mereka. Ya, mungkin kalau kita dulu di zaman apa? Di zaman kakek nenek kita dulu, di zaman Belanda. Ketika Belanda menjajah Indonesia, yang kita tahu dia bukan hanya program ekonomi, tapi juga apa? Ada gospel, ada glory itu kan? Ada unsur apa? Unsur untuk apa? Untuk memurtadkan orang-orang yang ada di Nusantara ketika itu. Maka perang memerangi mereka, Pak. Perang memerangi mereka itu adalah jihad fi sabilillah.
Dan fardu ain bagi orang Nusantara ketika itu apa? Ngusir, ngusir penjajah. Nah, tugas muslim di tempat lain ya bisa fardu kifayah untuk mereka. Makanya ada seperti di Turki misalnya dulu kan, Turki Utsmani kirim pasukan ke Aceh misalnya di zaman Belanda itu kan. Tugas mereka apa? Membantu, ya. Sama seperti sekarang dalam masalah hukum sholat jenazah, Pak. Sholat jenazah itu apa hukumnya untuk muslim semuanya? Fardu kifayah, ya. Artinya apa? Kalau tidak ada yang sholat seorang muslim yang meninggal di sebuah tempat, semuanya semuanya berdosa. Tapi jika ada satu, dua, tiga, empat, lima orang yang sholat ya jenazah tersebut, maka gugur semuanya. Jadi tidak dosa semuanya. Tapi kalau tidak ada yang sholatin, maka muslim semuanya di wilayah tersebut, mereka berdosa, Pak. Mereka berdosa. Nah, perang pun begitu, Pak. Kalau sempat tidak ada lagi yang memerangi orang-orang musyrik, ya, berarti apa? Semua muslim yang ada di dunia berdosa. Maka sebenarnya kita harus bersyukur nih. Sama siapa, Pak? Sama pejuang-pejuang yang ada di Palestina sekarang. Yang mereka masih mau berperang melawan mereka. Karena secara tidak langsung apa? Gugur kewajiban kita yang ada di sini gitu. Tapi kalau mereka juga tidak mau melakukannya, apa yang terjadi, Pak? Seluruh dunia Muslim berdosa, Pak. Berdosa. Maka bersyukur, Pak. Ya ada mereka hari ini. Ya cara bersyukurnya apa? Ya doain gitu. Jangan difitnah pula kan. Jangan pula dibilang yang lawan Israel dibilang teroris. Gawat ini. Ya kan? Benar nggak, Pak? Ya, itu sama saja seperti orang mengatakan Cut Nyadin, Tungku Umar, Imam Bonjol, siapa lagi? Di Ponorogo itu teroris. Sama saja mengatakan begitu. Tapi ada nggak orang Indonesia yang mengatakan Tungku Umar, di Ponorogo, Imam Bonjol teroris? Ada nggak, Pak? Nggak ada. Tapi dulu ada nggak? Dulu bisa jadi ada, Pak, yang ikut Belanda gitu. Ya kan ada juga kan? Ya kalau dalam pasukan itu apa no? KNIL itu kan? Kenil namanya ya. Ya kalau kata Kenil ya pasukan apa namanya Tengku Imam Bonjol di Ponorogo, Cut Nyadin, apalagi itu Teku Umar itu teroris bukan? Kalau kata mereka teroris. Nah sekarang pun ada Pak, ada yang mengatakan orang-orang yang melawan Zionis Israel itu, yang memerangi Zionis Israel itu dikatakan apa? Dikatakan teroris. Musibah nggak? Musibah. Kalau orang kafir yang mengatakan itu wajar Pak, wajar. Tapi kalau Muslim yang mengatakan itu musibah namanya, musibah. Ya. Harusnya apa? Dia bersyukur masih ada yang lawan tuh. Artinya apa? Gugur kewajiban dia. Kan gitu kan? Maka di antara cara bersyukurnya, di antara cara bersyukurnya apa? Mendoakan mereka. Makanya di mana-mana didoain, Pak ya. Ya, kalau sekarang tadi nggak saya doain kunutnya sengaja karena sekarang lagi damai, Pak. Ya, kita tunggu nanti berapa hari lagi. Kalau perang lagi, kita mulai doa lagi gitu. Ya di Masjidil Haram didoain, Imam Sudes mendoakan, Masya Allah. Ya, kalau tidak bisa doa apa Pak? Bantu, bantu. Tapi kalau doa itu paling ringan Pak ya. Bantu dengan apa? Bantu dengan harta. Ya, kalau nggak bisa dengan jiwa. Makanya dalam sebuah hadis kata Rasulullah, man jahaza ghazian, kata Rasulullah. Man jahaza ghazian apa artinya? Barang siapa yang mempersiapkan bekal, ya untuk pejuang, untuk orang yang berperang di jalan Allah, mempersiapkan bekal. Senjatanya dia beliin, pakaian perangnya kalau dulu mungkin disiapkan. Kalau sekarang kayaknya nggak pakai pakaian perang, Pak ya. Sekarang pakainya apa, Pak? Pakaian perang sekarang mungkin tank gitu kan. Kalau dulu di zaman Rasulullah memang ada pakaian apa, Pak? Pakaian besi gitu. Ya, ya mungkin Bapak pernah lihat ya tentara-tentara dulu itu ya pakai apa, Pak? Pakai besi yang apa namanya itu yang elastis itu ya. Ya karena memang apa senjata dulu pedang. Jadi kalau dipukul
Ya nggak tembus. Ya kalau sekarang apa? Ya kalau sekarang peluru kan, bom. Maka mereka nggak pakai baju itu lagi, Pak. Makainya apa? Mereka masuk dalam tank gitu. Jadi pakaian sekarang tank. Bapak siapkan tank untuk mujahid. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Man jahada ghazian faqad ghaza. Maka barang siapa yang mempersiapkan ya pembekalan yang dibutuhkan oleh mujahid itu, sungguh kamu sudah berperang. Masya Allah. Sungguh kamu sudah berperang. Ya, dan juga lanjutan hadisnya apa? Man khalafa ghazian fi ahlihi bi khair, ya. Man khalafa ghazian fi ahlihi bi khair faqad ghaza. Ya karena kan kalau mujahid nggak sempat nyari nyari nafkah seperti kita untuk keluarganya kan, nggak bisa ngantor karena perang kan, nggak bisa apa lagi Pak? Nggak bisa nggak bisa jualan gitu kan? Otomatis mereka nggak bisa menafkahi keluarganya seperti biasa kan? Maka kata Rasulullah, man khalafa ghazian fi ahlihi bi khair. Orang-orang yang menggantikan. Menggantikan siapa? Posisi pejuang itu. Dalam hal apa? Dalam menafkahi keluarganya. Ya, dia berikan ya biar mereka dapat makan, ya dapat pakaian, dapat pendidikan, gitu kan? Maka kata Rasulullah apa? Faqad ghaza, faqad ghaza. Maka sungguh dia sudah berperang. Dan di zaman Rasulullah kan ada juga memang, Pak, ya kisah realnya ada seorang yang sudah mempersiapkan bekal untuk berangkat dirinya, jadi dia mempersiapkan untuk dirinya untuk berangkat berperang di jalan Allah, tapi tiba-tiba dia sakit Pak, dia sakit. Maka kemudian ada yang datang kepada Rasulullah SAW ingin berangkat tapi tak punya bekal. Maka kata Rasulullah, pergilah ke rumah si fulan, mintalah pembekalannya. Ya, minta pembekalannya, artinya bekal yang dia bawa, senjata yang dia pakai itu milik milik yang sakit tadi. Maka kata Rasulullah, man jahaza ghazian faqad ghaza. Orang yang mempersiapkan, memberikan bekal kepada pejuang itu, dia sungguh telah berperang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanallah ya. Subhanallah. Ya, makanya di dalam hadis yang kita temukan, hadis yang sahih itu, umat Islam itu diperintahkan oleh Rasulullah, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, kata Rasulullah. Ya, jahidu artinya apa? Perangilah. Perangilah siapa? Orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dengan apa? Dengan jiwa kalian, dengan harta kalian, dan dengan lisan kalian. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nggak bisa dengan jiwa, dengan harta. Kalau nggak bisa dengan harta, dengan apa, Pak? Dengan lisan. Nggak bisa dengan lisan juga, pakai apa dong, Pak? Ya, masa nggak bisa pakai lisan juga, Pak ya? Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah penting, Pak. Bagi kita, ya khususnya yang hadir di sini, harus punya keinginan untuk berperang di jalan Allah, itu harus punya keinginan. Ya tadi bisa dengan apa? Dengan lisan, bisa dengan apa? Harta, bisa dengan jiwa. Yang penting harus punya keinginan. Kenapa, Pak? Orang yang nggak punya keinginan berperang di jalan Allah, itu matinya, kata Rasulullah SAW. Kalau dia meninggal, kalau dia meninggal di dalam cabang kemunafikan, kata Rasulullah. Ada yang hafal hadisnya nggak, Pak? Kalau hafal hadis nanti dikasih hadiah sama Pak Andi, insya Allah. Ah, ya, ayo Pak. Mana ibu-ibu? Ibu-ibu Pak Andi ya? Siap kan Pak Andi kan? Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bu. Hadis yang mengatakan orang yang nggak pernah berperang dan nggak pernah punya keinginan berperang di jalan Allah, maka dia mati dalam cabang kemunafikan. Siapa yang hafal, Bu? Ada ibu-ibu yang hafal nggak? Atau bapak-bapak? Waduh, mana ini Pak ini? Hah? Ini kalau kalau kita dengar tokoh-tokoh kan, kalau di TV itu kan, Masya Allah kan,
suka mengutip siapa, Pak? Mengutip perkataan perkataan siapa? Perkataan si fulan, si fulan, si fulan kan? Apalagi kalau kita dengar apa namanya itu Indonesia Liars Club dulu ya. Itu house-nya itu suka si fulan mengatakan, si fulan mengatakan, si fulan mengatakan, Pak ya. Benar nggak, Pak? Masa ini perkataan ini penting sekali nih, ya. Ya, perkataan Rasul, orang yang nggak pernah berperang dan orang yang nggak pernah punya keinginan untuk berperang, maka mati dalam cabang kemunafikan. Maka mudah-mudahan nih setelah kajian ini bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir harus jadi apa, Pak? Harus jadi kata-kata yang disampaikan kepada orang nanti ya. Ya, harus jadi kata-kata yang dihafal, Pak ya. Siapa ya? Ayo kita hafal bareng-bareng, Pak. Man lam yaghzu. Ayo. Man lam yaghzu. Man lam yaghzu. Ayo Pak, semangat Pak, semangat Pak. Ini suruh hafal doang susah ini. Ayo, bismillah. Man lam yaghzu walam yuhaddis nafsahu bihi walam yuhaddis nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifaq. Siapa yang bisa ulang, Pak? Aduh. Ah, Gimana, Pak? Dikit kan? Dikit kan? Dikit banget itu. Kalau dihitung kata-kata cuma berapa kata saja kan? Man lam yaghzu itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Pak. Jadi bukan hadis yang tidak sahih. Jadi menghafalnya insya Allah Pak nggak rugi, Pak. Tapi kalau ngafal hadis palsu ya rugi, Pak ya. Ya, atau minimal hadis doif ya nggak usah dihafal lah. Ya kalau sekarang yang doif yang palsu banyak banget yang hafal kan. Utlubul ilmi walau bisin katanya kan. Hafal semua nggak? Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke Cina, semua hafal tuh. Padahal apa? Nggak jelas statusnya kan gitu. Nah, ini yang jelas statusnya apa? Man lam man lam yaghzu walam yuhaddis nafsahu bihi walam yuhaddis nafsahu bihi mata ala syu'bah min nifaq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang belum pernah berperang, maksudnya perang di jalan Allah. Mungkin kalau perang di jalan yang lain kan banyak, Pak ya. Ya, karena sebenarnya perang itu cuma dua, Pak. Dua. Tadi di dalam sholat saya bacain tuh. Surat, coba dibuka nanti. Surat An-Nisa. Ya. Ayat 76. Jadi perang itu cuma dua sebenarnya. Dua saja. Nggak banyak, Pak. Ya. Jadi yang pertama, kata Allah Ta'ala, Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Ya kan? Surat An-Nisa ayat 76. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Dua saja, Pak. Jadi orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan siapa? Di jalan Allah. Nah, di sini ditulis tuh kan, surat An-Nisa ayat 76. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Dan orang-orang kafir berperang di jalan tagut. Jadi dua saja, Pak. Dua saja. Kalau bukan di jalan Allah, berarti di jalan tagut. Apa arti tagut? Nah, disebutkan oleh para ulama syaiton. Jadi kalau bukan di jalan Allah, berarti di jalan syaiton. Dua saja. Nah, man lam yaghzu, barang siapa yang belum pernah berperang, maksudnya belum pernah berperang di jalan apa? Di jalan Allah atau di jalan tagut? Belum pernah di jalan Allah maksudnya. Walaupun sudah pernah perang di jalan tagut nggak dihitung gitu. Ya, karena maksudnya di sini adalah barang siapa yang belum pernah berperang di jalan Allah. Ya. Dan perang di jalan Allah itu jelas, Pak, jelas. Ya, tidak semua perang itu di jalan Allah. Pokoknya kalau
bukan di jalan Allah berarti di jalan togut, di jalan syaitan. Maka jangan pernah berada di jalan itu. Ya, makanya dalam sebuah hadis sahabat pernah nanya ke Rasulullah, ya, karena apa, Pak? Karena sahabat kan melihat kan banyak orang-orang yang berperang itu kan. Maka ditanya, "Ya Rasulullah, ada orang yang berperang gara-gara apa? Gara-gara ingin menunjukkan keberanian." Ada kan? Ingin disebut sebagai apa? Pemberani gitu. Ada yang berperang ya Rasulullah, ingin tunjukkan saja bahwa aku adalah orang yang beramal. Karena orang yang berjihad itu kan luar biasa, ya, amalan yang paling tinggi kan, riaan bahasa Arabnya. Jadi ingin nunjukin amal kepada manusia yang lain. Dan kemudian kata Rasulullah, kata sahabat itu kepada Rasulullah, ada yang berjuang, berperang di jalan Allah apa? Karena marah, begitu, marah. Ya, jadi marah itu gimana, Pak? Ya, mungkin bisa kita katakan ya macam-macam lah ya. Sebabnya mungkin asobiah gitu ya. Ya karena sukunya dihina misalnya kan, ya. Maka siapa di antara mereka yang di jalan Allah, wahai Rasulullah Muhammad SAW? Siapa di antara mereka yang di jalan Allah? Maka kata Rasulullah, Pak, singkat, Pak, singkat kata Rasulullah. Man qatala litakuna kalimatullahil ulya fahuwa fi sabilillah. Jadi barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, kata kata Rasulullah. Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, hiyal ulya, yang paling tinggi, maka dia itu di jalan Allah. Masya Allah. Nah, di sini kan disebutkan kan, orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah. Maksudnya apa? Orang-orang beriman itu berperang tujuannya menjadikan kalimat Allah yang paling tinggi. Nah, itu di jalan Allah. Selain itu, fi sabilit taghut. Ya kalau ada pasukan Amerika Muslim dia misalnya. Ada kan pasukan Amerika Muslim nyerang Afghanistan. Mati pula dia di sana. Syahid nggak, Pak? Hah? Syahid nggak? Kan dia berperang, mati dalam berperang. Hah? Tidak, karena apa? Dia berperang di jalannya, di jalannya Amerika, apa? Di jalannya Amerika. Walaupun dia Muslim, gitu. Nah, ini harus diketahui oleh umat Islam. Sehingga apa? Dia tidak salah berperang, Pak. Jangan, yang penting aku berperang. Meninggal apa? Syahid. Karena sekarang banyak kan tokoh-tokoh mengatakan ketika ada yang meninggal, kalau dia itu pasukan, dibilangnya apa, Pak? Dibilangnya apa? Syahid. Hati-hati, Pak, hati-hati. Jangan gampang melebeli orang syahid. Syahid itu harus apa? Fi sabilillah. Apalagi ada pula yang mengatakan kalau nyerang orang demo gitu ya, habis itu terbunuh gara-gara nyerang orang demo, mati mati syahid pula kan. Ini kan aneh juga. Ya, kok berani dia melebeli syahid. Padahal apa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah. Dan orang-orang kafir berperang di mana, Pak? Di sabilit tagut, di jalannya syaitan. Jalannya syaitan. Ya berarti kalau bukan jalan Allah, ya jalan syaitan. Nggak ada di tengah-tengah, Pak. Walaupun sekarang berusaha disiapkan jalan tengah, Pak ya. Tapi jalan tengah itu ya syaitan juga lah. Benar nggak? Benar nggak, Pak? Ya, karena ada hak dan batil. Kalau nggak di hak berarti apa? Ya batil. Nggak ada bainal hak wal batil. Nggak ada, Pak. Jadi apa? Wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Kalau tidak hak, batil. Dan kita tidak dibolehkan mencampur yang hak dan batil. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita sebutkan, di sini apa? Di sini ya memotivasi kita untuk punya keinginan untuk menjadi orang-orang yang berperang di jalan Allah. Bahkan kalau kita lihat di dalam surat Al-Anfal, coba dibuka nanti ayat 65 ya. Allah memerintahkan nabinya di situ. Ya, memerintahkan nabinya. Apa kata Allah? Ya, ya ayuhan nabi. Ya ayuhan
Ya ayuhan nabi. Ya, coba lihat ya. Jadi kita jangan salah kasih motivasi gitu. Kalau nabi diperintah Allah untuk kasih motivasi untuk orang mukmin, biar orang mukmin itu punya semangat apa, Pak? Nah, lihat di sini, Pak. Ya ayyuhan nabi, kata kata Allah. Wahai Nabi Muhammad, harridil mu'minin. Kobarkanlah semangat gitu. Jadi kita jangan salah kasih semangat gitu. Kepada siapa? Kepada orang mukmin. Karena kalau salah kasih semangat, nanti salah semangatnya. Kalau salah semangat, ya salah pula. Gimana Pak hasilnya kan? Ya, maka kata Allah kepada Nabi apa? Wahai Nabi, harridil mu'minina 'alal qital. Kobarkan semangat para mukmin untuk berperang. Benar nggak? Sebab perang di jalan apa tadi? Di jalan Allah, bukan di jalan Tauhid. Ya. Nah, ini nih. Iyaku, iyakum minkum masyuruna sabiruna yaghlibu mi'atain, kata Allah. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Jadi mukmin itu dahsyat, Pak. Mukmin itu dahsyat. Jadi kekuatan mukmin itu ya, karena dia beriman gitu kan. Walaupun sama-sama, Pak. Dua tangan, dua kaki, dua mata, dua hidung, musuh begitu, kita pun begitu. Tapi karena dia mukmin, diberikan kekuatan oleh Allah apa, Pak? Ah, jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Makanya jangan heran ketika perang Badar itu, jumlah kaum muslimin cuma 300 sekian, jumlah musuh berapa, Pak? 1.000 lebih. Tapi musuhnya keok. Padahal senjatanya seadanya gitu. Nggak heran, Pak. Ya, habis itu kata Allah, wa iyyakum minkum mi'atu yaghlibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Ya. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1.000 orang kafir. 1.000 orang kafir. 100 berapa? Berapa jadinya? 1.000. Ya, Masya Allah, Pak. Ya. Tapi ini sebenarnya ini perintah dulu, Pak. Perintah dulu. Jadi awalnya seorang mukmin itu harus punya semangat, harus punya kekuatan untuk bisa melumpuhkan 10 orang. Kan kata Allah berarti apa? Jika ada 20 yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200. Berarti berapa itu? 20 ke 200. Berarti satu orang berapa? 10. Dulu perintahnya begitu, Pak. Dulu perintahnya seorang mukmin harus mampu menundukkan 10 lawan. Dulu, Pak, dulu. Kalau sekarang sanggup nggak, Pak? Oh, gimana Pak Andi? Sanggup menundukkan 10 orang nggak? Hah? Sanggup nggak? Hah? Nggak sanggup ya? Ah, Allah tahu, Pak. Allah tahu. Coba buka ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya, ayat 60, 66. Allah tahu Pak Andi sekarang nggak sanggup lawan 10 orang. Tahu Allah. Makanya kata Allah apa? Al-an, khaffafallahu ankum wa 'allima anna fikum dha'fa, kata Allah. Al-an. Maksudnya apa? Ya, muslim-muslim sekarang lah, ya. Ya, al-an artinya apa? Syariat. Makanya istilah syariat itu ada nasakh mansukh, ada yang diganti, ada yang dihapus. Ya, yang sebelumnya dihapus, kemudian apa diganti dengan yang baru. Nah, kata Allah apa? Sekarang Allah telah meringankan kamu. Katanya Pak Andi tadi nggak sanggup, meringankan oleh Allah. Ya, karena apa? Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Ya, dan bukan berarti apa? Karena lemah, akhirnya nggak disuruh lawan lagi, nggak gitu. Nah, cuma dikurangi sedikit, ya. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain, kata Allah. Sekarang jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 musuh. Wah. Berarti sekarang tugas kita berapa, Pak?
Satu lawan dua, Pak. Ah, sanggup, Pak Andi? Ah, jangan bilang nggak sanggup lagi tuh. Nggak ada keringanan lagi tuh, nggak ada keringanan lagi, Pak. Jadi setiap kita harus mampu mengalahkan berapa, Pak? Ah, dua musuh, Pak. Dua musuh. Ya, makanya dalam kalau kita belajar bela diri sama guru-guru kita kan, kadang-kadang dilatih lawan 4 orang kan gitu kan. Kanan, kiri, depan, belakang. Ah, itu namanya idat. Itu namanya idat. Ya, Pak ya. Ya, jangan pula siap untuk melawan saudara. Ah, itu enggak. Pokoknya lawanmu musuh gitu. Ya. Jadi Bapak Andi harus siap. Dua musuh harus apa, Pak? Harus tumbang di tangan Bapak. Itu Muslim sejati begitu, Pak. Sekarang. Tapi kalau dulu satu lawan 20. Maka mereka ngelihat musuh itu kalau perang dulu kan Masya Allah, Pak. Maju satu persatu kan. Yang maju musuhnya duluan kan. Pembesarnya duluan. Itu biasa aja. Kok nggak ada gemetarannya? Karena satu lawan satu. Sedangkan mereka meyakini apa? Seorang mukmin mampu menjatuhkan 10. Masya Allah. Makanya hari ini, Pak, kalau kita beriman, kekuatan itu diberikan oleh Allah. Diberikan. Mampu, Pak. Tapi hari ini banyak kita yang sudah tak percaya dengan ketentuan Allah. Itu diperintahkan, Pak. Kembali ke dalam ayat 65 tadi, Pak. Pak Andi, itu diperintahkan untuk apa? Dikobarkan kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, agar apa? Agar kaum mukminin itu punya punya apa namanya? Punya spirit gitu, punya spirit. Ya, makanya dulu kalau kita lihat sejarah Indonesia, ya saya suka diceritain sama ya kakek-kakek kita dulu kan. Ya Belanda dulu kan termasuk susah menaklukkan ya wilayah Aceh itu kan. Walaupun terakhir berhasil juga sebelum kemerdekaan kan, ya kan? Kenapa, Pak? Di antara alasannya kata mereka apa? Di antara alasannya spirit, spirit yang masih ada di tubuh kaum muslimin di sana itu. Jadi ketika melihat Belanda itu, usir kafe-kafe itu istilahnya begitu. Nah, kafe itu apa artinya, Pak? Ah, tempat minum kopi, Pak ya? Bukan. Kalau bahasa Aceh itu kafe itu artinya kafir gitu. Ya. Jadi hampir semua masyarakat ketika itu punya apa, Pak? Punya spirit itu. Yang namanya Belanda dengan misi untuk mengkristenkan, untuk dengan misi apa? Menguasai wilayah, dengan misi ya menguasai perekonomian, gold itu emas. Maka mereka punya semangat perlawanan itu. Sampai apa, Pak? Ya sampai keyakinan itu dirubah gitu. Spirit itu dirubah. Ya karena Belanda kan pusing, Pak ya. Padahal senjata orang Aceh ketika itu katanya kecil aja, Pak. Ya, nggak kelihatan di sini kan. Sekarang juga kita harus bawa kemana-mana, Pak. Ya, idat namanya kan. Bisa sekarang nggak ada, Pak. Tenang aja, Pak. Karena ke masjid ya. Karena ke masjid. Ya. Tapi setelah dirubah pemikirannya kan, dirubah pemikirannya oleh siapa, Pak? Ah, Senok Hokronya. Ya kalau cerita kakek-kakek kita dulu kan, bahkan sampai dikirim Senok Hokronya itu kemana? Ah, dikirim ke Mekah, Pak. Sampai berganti namanya menjadi Abdul Ghaffar itu kan. Karena kalau nggak ganti nama nggak bisa masuk Mekah. Karena syarat masuk Mekah itu harus Muslim. Belajar di sana, Pak. Belajar Islam. Maka pulang-pulang dia ngajarin ilmu yang salahnya. Karena ada orang belajar tujuannya apa, Pak? Bukan untuk dapat kebenaran, tapi apa? Memusuhi atau menghancurkan kebenaran. Itulah senok hokronya. Orientalis, ya. Atau kalau bahasa kita, ya apa namanya orang yang menangani urusan agama di dalam masalah ya pemerintahan Belanda. Maka diajarin tuh, diajarin ke tempat-tempat umat Islam. Bahkan sampai dikatakan mereka masuk ke masjid-masjid. Dirubah pemikirannya. Pemikiran tentang perang itu dirubah. Pemikiran tentang ibadah dirubah. Itu kita kenal dengan pikiran sekularisme kan. Perbedaan antara apa? Perbedaan antara urusan dunia dan agama. Urusan negara dan agama. Tadinya hampir semua punya spirit. Yang namanya orang kafir yang menjajah
itu harus diperangi. Tapi setelah itu apa, Pak? Tinggal beberapa orang lagi. Ya nggak semua lagi, Pak. Tinggal Cut Nyadin, tinggal Cut Mutia, tinggal Tengku Umar. Kalau tinggal satu, dua, tiga, empat, lima, enam, gampang nggak ditaklukkan oleh Belanda? Gampang. Tapi kalau dulu semuanya, hampir semuanya punya spirit itu, Pak. Hampir semuanya punya spirit berperang di jalan Allah. Dan itulah yang hari ini menimpa kaum muslimin, Pak. Hari inilah ya menimpa kaum muslimin adalah tidak sadar lagi tentang status perang di jalan Allah. Sehingga apa? Musuh hari ini dengan leluasa. Dengan leluasa apa? Mengobok-ngobok umat Islam. Maka kalau kita mau kembali kuat, Pak, kembali berjaya, tidak terhina, maka kembali mempelajari hukum yang terkait dengan jihad atau perang di jalan Allah. Bahkan sampai sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? Ya, taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhillan, kata Rasulullah. Kalian meninggalkan jihad, kalian tidak mempelajari lagi tentang hukum-hukum jihad. Bahkan kalian dengan kata jihad saja takut gitu. Kalau ada kata jihad kayaknya mau dihapus saja, gitu kan? Makanya kalau kita pergi ke mana-mana sekarang, Pak, Bapak tulis bajunya ada jihad gitu. Saya yakin tuh dipersulit itu masuk bandara itu. Ya, coba Pak kalau nggak percaya. Buku-buku yang ada tulisan jihadnya bisa-bisa apa Pak? Dideportasi Bapak. Ya, maka ya bahkan di Mesir dulu ketika saya kuliah, ya buku-buku yang ada pikiran mendidik umat ya agar sadar tentang jihad itu semua disita. Masya Allah. Karena apa? Ingin menghilangkan semangat itu di tubuh kaum muslimin. Padahal kata Rasulullah apa? Kalau kalian meninggalkan jihad, apa kata Rasulullah? Sallallahu alaikum dhullan, kata Rasulullah. Allah akan timpakan kepada kalian itu kehinaan, kehinaan. Maka biar tidak hina, Bapak, mulai sekarang bangun lagi, Pak, bangun lagi, kobarkan lagi, kobarkan. Dan dikobarkan perang itu memang ketika masa-masa seperti ini, Pak. Ya, jangan ada yang bertanya, kan sekarang Ustadz masa damai, kenapa membahas perang? Justru persiapan itu di masa damai. Kalau sudah musuh datang, masih sempat nggak? Nah, kalau sudah musuh datang, nggak sempat lagi, Pak. Ya, justru kita diperintahkan oleh Allah, Pak, bersiap-siap sebelum musuh datang. Makanya ada tuh dalam surat, coba dibuka nanti, surat Al-Anfal ayat 60. Coba dibuka. Apa perintah Allah di situ? Ya, ya, 60 ya. Apa kata Allah di situ? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Mana Pak Andi? Udah ketemu? Masya Allah. Surat Al-Anfal ayat 60. Jadi memang umat Islam itu harus sadar, Pak. Semuanya, Pak. Jangan satu. Kalau satu gampang dipatahkan. Ya, makanya Cut Adin sampai dibuang kan? Tengku Umar ditembak kan? Tembak sama siapa, Pak? Sama Belanda. Tapi sebelumnya mereka pusing gitu kan? Pusing. Banyak jenderalnya terbunuh. Banyak jenderalnya terbunuh. Ada siapa namanya itu? Kohler namanya ya. Benar nggak? Ada yang baca buku sejarah nggak? Hah? Ada Pak ya? Apa kata Allah? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. Ah, dan persiapkanlah kata Allah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggetarkan musuh-musuh Allah. Musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Jadi ada musuh
dalam selimut namanya. Ya, kamu nggak tahu, tapi Allah tahu. Ini Pak. Jadi kalau persiapan itu di masa damai atau di masa perang, Pak? Nah, kalau sudah perang masih sempat persiapan nggak? Nggak lagi gitu. Nah ini yang harus disampaikan nih. Jadi umat Islam itu jangan disuruh tidur. Jangan dibilang orang yang punya semangat jihad bibit-bibit teroris. Tapi apa? Dipanggil mereka semua, habis itu diajarkan fikihnya. Nah, gitu yang benar, Pak. Ya, sehingga apa? Mereka tidak membabi buta dalam mengeksploitasi semangat berperang. Ya, dipanggil mereka semua dan kemudian apa? Ini fikih berperang di jalan Allah. Kapan kita berperang? Siapa yang boleh kita serang? Siapa yang nggak boleh kita serang? Itu ada ketentuannya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang ya bersemangat untuk mempersiapkan diri menjadi apa, Pak? Menjadi orang yang punya keinginan untuk berperang di jalan Allah. Karena kalau orang nggak punya keinginan berperang di jalan Allah, matinya nanti gimana, Pak? Kalau orang nggak berperang di jalan Allah, matinya nggak punya keinginan berperang di jalan Allah, matinya dalam keadaan cabang kemunafikan. Mau nggak, Pak? Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Ya. Dan berperang bisa dengan lisan. Nah, makanya saya hari ini memberikan semangat. Nah, ini tujuan saya berjihad di jalan Allah. Karena kata Rasulullah, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah, ya, perangilah orang-orang musyrik dengan apa? Dengan harta, dengan jiwa, dengan lisan. Nah, ini lisan. Karena dengan saya sampaikan ini, Bapak juga jadi apa? Jadi punya punya semangat. Nah, Bapak punya harta, nggak bisa berangkat berjihad di jalan Allah secara langsung. Bapak kemudian apa? Bapak kemudian berikan perlengkapan kepada mujahid. Seperti orang yang berjihad. Enggak membeli peralatan perang mereka. Atau enggak mempersiapkan perlengkapan mereka. Bapak memberikan kebutuhan. Menggantikan posisi mujahid itu. Di dalam menafkahi, memberi makan, memberi pendidikan. Keluarga mereka. Maka itu pun kata Rasulullah. Sudah menjadi orang yang berperang. Subhanallah. Ya, dan yang paling penting apa? Kita harus terus memberikan semangat kaum muslimin, ya, orang-orang beriman untuk punya semangat berperang di jalan Allah. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah, masih ada waktu nggak, Pak Andi? Waktu tanya jawab, ya. Tapi insya Allah nih kalau kalau ini nanti dilanjutkan lah. Kalau tidak ada yang berhubungan dengan kajian kita, nanti kalau ada pengajian lanjutan kita lanjutkan nanti sambungannya insya Allah. Taib, silahkan jika ada pertanyaan. Taib, Masya Allah.
Jadi sudah punya keinginan ya. Ya, jadi itu udah punya keinginan tuh. Karena kalau orang nggak punya keinginan, nggak mungkin ingin mendidik anaknya menjadi mujahid kan gitu kan. Nah, insya Allah. Itu tujuan yang mulia, Pak. Tujuan yang mulia. Memang kita harus menciptakan dan melahirkan generasi. Sehingga apa? Mereka itu siap berperang, siap berjuang ya di jalan Allah. Kita harus mempersiapkan itu. Ya, kalau ditanya bagaimana caranya, cara yang pertama ya perkuat keinginan itu, tanamkan azam itu lebih dalam lagi. Ya, tadi kita sudah sebutkan. Ya, kenapa kita harus menanamkan azam? Karena kalau tidak, ya kita bisa meninggal dalam keadaan kemunafikan. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua, agar anak kita itu punya keinginan untuk ya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mulai sekarang latih mereka, latih mereka. Kalau bahasa Allah tadi apa? Ya persiapkan, persiapkan. Jadi jangan apa, Pak? Jangan punya niat saja, tapi nggak pernah diarahkan mereka untuk itu. Lakukan persiapan. Persiapan itu apa? Bisa kekuatan fisik, bisa kekuatan fisik. Walaupun bukan kekuatan fisik saja, nanti ada hubungan dengan kekuatan yang lain juga. Karena kan untuk berperang di jalan Allah bukan fisik saja kan, bahkan butuh juga ekonomi kan, biar bisa beli senjata apa ya, bisa beli pedang dan lain sebagainya. Ya, jadi mulai lakukan persiapan untuk mereka. Ajak sesekali anak kita untuk melakukan latihan bela diri misalnya. Tapi ajarkan kepada mereka tujuannya adalah untuk persiapan perang di jalan Allah. Kalau sekarang banyak memang orang yang latihan bela diri, tapi kalau kita tanya tujuannya apa, Pak? Coba nanti tanya kalau anak Bapak ya ikut latihan taekwondo misalnya, taekwondo ya. Apalagi misalnya karate, silat. Coba tanya sesekali, Pak. Tujuannya apa gitu. Tujuannya apa? Paling dijawabnya apa? Oh, nanti kalau ada musuh aku bisa serang atau umumnya apa? Untuk membela diri. Tapi kalau dia jawab, Pak, untuk membela agama Allah Ta'ala, Bapak sudah beruntung tuh. Bapak sudah beruntung. Tapi kalau belum dijawab untuk membela agama Allah Ta'ala, maka perlu dilatih, ditanamkan kepada mereka. Nah, sekarang kamu rubah tujuanmu. Kamu latihan itu tujuannya adalah untuk menggetarkan musuh-musuhmu. Untuk menggetarkan musuh-musuh Allah. Dalam surat Al-Anfal ayat 60 tadi ya. Maka insya Allah anak kita akan punya keinginan itu, Pak. Akan punya keinginan. Dan latihan dia itu, Pak. Latihan dia itu akan bernilai pahala di sisi Allah. Itu pahala apa namanya? Pahala i'dad namanya. Pahala ribaud. Bersiap-siap. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, pasukan di Palestina itu ada juga yang syahid sebenarnya disebutkan oleh saudara-saudara kita di sana. Bukan ditembak oleh musuh, Pak. Bukan. Tapi meninggal apa? Meninggal pas masa damai. Nggak sedang perang. Meninggal mereka. Kenapa? Ketika mereka sedang gali terowongan itu, ya kan kan Masya Allah, Pak, di bawah Gaza itu disebutkan sampai 200 kilometer terowongan itu. Padahal Gaza itu sekarang itu kan cuma 40 sekian kilo panjangnya, lebarnya 12 kilo. Jadi 40 kilo kali kali 12. Kira-kira sebesar apa, Pak? Tapi terowongannya Pak, ya disebutkan oleh sebagian ya yang sudah ke sana itu sampai 200 kilo. Kira-kira gimana buatnya, Pak? Hah? Terowongan, Pak, terowongan. Nah, mereka buatnya kapan? Mereka buatnya adalah ketika tidak perang. Itulah yang dikatakan dengan i'dad, persiapan, Pak, persiapan. Makanya sekarang tentara Israel itu pusing, Pak. Mereka bom rumah, tiba-tiba muncul dari tanah. Muncul dari tanah apa? Nembakin tank mereka. Makanya kata pasukan Israel, kami berperang dengan hantu katanya. Dan itu bukan ucuk-ucuk jadi, Pak. Ucuk-ucuk jadi bukan. Tapi mereka melakukan apa?
melakukan persiapan 200 kilo. 200 kilo terowongan itu panjang, Pak. Dan buat terowongan kan nggak bisa sembarangan kan? Harus pakai apa namanya tiang tiang semen. Habis itu apa? Habis itu nanti dialirkan listrik, dialirkan apa lagi? Kan itu butuh persiapan. Nah, di dalam pembangunan itu, Pak, ada yang meninggal, Pak. Gara-gara apa? Sedang digali 7, 6, runtuh dan kemudian mereka pun meninggal, dan meninggal mereka disebutkan oleh para ulama apa? Mereka sedang berjihad di jalan Allah. Mereka sedang apa? Melakukan persiapan. Maka kalau anak kita, Pak, anak kita sekarang dia berlatih. Mungkin kalau ada bapak-bapak yang sudah pensiunan apa misalnya ABRI misalnya gitu kan. Nah, sesekali latihlah. Latih apa, Pak? Cara nembak untuk anak-anak Bapak. Walaupun di Indonesia nggak boleh pakai senjata kan? Kalau di Amerika kan boleh kan? Ya, ajarin Pak. Walaupun nggak pakai apa Pak? Nggak pakai senjata beneran Pak ya. Dan ada juga kan lembaga-lembaga resmi yang boleh kan? Ada kan? Boleh mengajari apa? Mengajari kita nembak. Sebenarnya kalau negara-negara lain mereka sudah ya mengajarkan dengan resmi. Beda dengan kita itu saja. Bahkan Israel itu semua rakyatnya itu bisa perang, Pak, bisa perang. Makanya ada namanya pasukan cadangan. Pasukan cadangan itu sebenarnya ya tukang cendol, Pak. Tukang cendol, tukang taksi, tukang apa lagi, Pak? Oh, nggak ada cendol di sana, Pak ya. Ya gitulah maksudnya. Jadi ketika pasukan intinya sudah banyak yang mati dan memang 7 Oktober itu kemarin banyak pasukan aslinya yang mati itu, pasukan elit mati, maka diturunkan pasukan cadangan. Pasukan cadangan itu siapa maksudnya? Itulah Pak. Orang itu bisa tembak, Pak, bisa nembak. Perempuan, laki-laki, walaupun dia jual pisang, bisa nembak, Pak. Itu musuh begitu, Pak. Musuh begitu. Tapi kalau kita hari ini, Pak, kita hari ini gimana? Kaum muslimin disuruh apa, Pak? Disuruh tidur saja, benar nggak? Kalau ada orang yang berlatih, baru latihan panah, Pak. Belum latihan senjata. Baru latihan panah, sudah apa, Pak? Hah? Sudah di apa, Pak? Baru latihan panah, sudah diintai. Gitu. Ya, dan yang intai Muslim pula. Ah, ini kan rugi namanya, Pak. Rugi. Ini kalau datang lagi musuh nanti gimana, Pak? Ya, bisa-bisa lebih dari 350 tahun, Pak. Kalau Belanda dulu kan di Nusantara katanya 350, Pak ya. Bisa-bisa lebih dari 350. Jadi selain tadi memperdalam keinginan ya berperang di jalan Allah, lakukan persiapan. Maka anak kita dengan ya melatih, melakukan persiapan itu akan terus meningkat, Pak. Meningkat. Dan saya sendiri merasakan itu, Pak. Tapi memang ketika persiapan itu harus terus diingatkan tentang tujuan gitu, tentang tujuan. Namanya itu tajdidun niyah, memperbaharui niat terus. Ya guru saya dulu ya ngajarin tuh. Kalau kita pukul, kita gini, kita tangkis, kita gini, itu kan kalau bela diri kan, setiap tetes keringat yang mengalir dari tubuhmu itu akan jadi saksi persiapan di sisi Allah. Gimana, Pak? Keren nggak? Jadi disampaikan itu. Jadi bukan saja gerakan yang diajarkan, tapi dikatakan setiap tetes keringat yang keluar dari tubuhmu itu, wahai anakku, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kamu melakukan persiapan untuk apa? Untuk menggetarkan musuhmu. Masya Allah, Pak. Kalau itu semua dilakukan oleh kaum muslimin, Pak, gentar nggak musuh? Ya musuh-musuh Allah, musuh-musuh umat Islam gentar nggak, Pak? Tapi kalau sekarang kan memang disuruh latihan bela diri, disuruh belajar nembak, disuruh ini, disuruh itu. Tapi kalau kita tanya tujuannya bukan untuk menjadi orang yang membela agama Allah. Jadi itu diantaranya dua, Pak. Tanamkan ya lebih dalam lagi keinginan, dan yang kedua lakukan persiapan-persiapan dengan tujuan apa? Dengan tujuan membela agama Allah. Silakan jika ada yang lain, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam niat, Halo? berniat Berniat. untuk berlatih. Kebetulan Suhada ada latihan memanah. Ya, Kemudian adalah salah seorang dari teman kita memanah itu, Bajum. Saya tadi nembak kepala Dajjal. Mampus katanya. Kena Bajum.
apakah itu juga bahagian daripada meningkatkan spirit untuk memerangi para kafirun itu Nah, saja. mohon maaf kurang mampus maksudnya apa sih? Mampu itu mati. Jadi setiap kali nembak ke target, seolah-olah itu target itu adalah si setan, si kafir, siapa begitu. Ya, oh gitu. Terlalu semangat ya. Masya Allah. Ya innamal a'malu binniyat kata kata Allah Ta'ala. Jadi segala sesuatu itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Jadi ketika dia berlatih memang tujuannya untuk persiapan tadi ya dan kemudian sampai keluar gitu ya, keluar kata-kata ya, itu terlalu semangat seperti orang lempar jumroh, Pak. Ya karena tahu dia lempar jumroh, lempar setan, akhirnya apa? Allahu Akbar gitu. Sampai sendalnya pun dilempar. Nah, ini sebenarnya ya ya bisa kita katakan niatnya bagus tapi berlebihan gitu. Ya berlebihan ya. Jadi termasuk kalau di dalam perang itu kan kata Allah wala ta'tadu gitu. Jangan berlebihan. Artinya apa? Ya lakukan saja persiapan tapi jangan apa? Jangan menyatukan atau menggabungkan sesuatu yang salah karena ketika mengeluarkan kata-kata yang kurang ya kurang apa bahasa kita kalau menurut bahasa kita mungkin kurang sopan itu akan menimbulkan apa? Menimbulkan fitnah justru di sekitar orang yang mengatakan itu. Maka sebaiknya apa? Niat itu cukup di dalam apa, Pak? Di dalam hati. Karena memang an-niyah itu huwal qasdu kata para ulama. Niat itu adalah tujuan. Niat itu adalah tujuan. Jadi tanpa diucapkan sekalipun, maka tujuan itu sudah dinilai oleh Allah. Jadi ingatkan saja. Ya dia punya semangat, tapi mungkin perlu diingatkan sedikit. Tidak perlulah kau tunjukkan sekarang. Kan begitu kan? Ya, niatkan saja di dalam dirimu bahwa tujuan kamu berlatih itu adalah untuk persiapan menggetarkan musuh-musuh Allah. Bahkan Pak, kalau untuk sekarang memang ya kadang-kadang kita hadirkan niat itu ya tidak perlu ditulis gitu. Kalau ditulis Bapak nanti didatengin Pak, dibubarin. Dan mungkin juga nanti akan dimasukkan ke Nusa Kambangan seperti siapa? Seperti saudara-saudara kita yang dulu kan? Ya jangan ditulis Pak. Ya, cuma ini kan kajian di masjid, ya saya tugasnya memberikan semangat kan. Jadi Bapak ya ketika ini aja, ketika setelah latihan misalnya kan, setelah latihan ngumpul dan gurunya memberikan memberikan apa Pak? Memberikan wejangan kan gitu kan? Dan kemudian gurunya mengatakan, "Wahai saudaraku, kalian adalah muslim." Ya, tak ada guna kekuatan kalau kekuatan itu bukan untuk ya berjuang di jalan Allah. Maka setiap capeknya kita hari ini jangan sampai sia-sia. Maka Bismillah tujuannya adalah untuk persiapan menggetarkan musuh-musuh Allah. Maka itu akan menambah semangat ya pesertanya untuk apa? Untuk terus meningkatkan apa? Persiapan di jalan Allah. Jadi tidak perlu ditulis lah ya, apalagi di zaman sekarang ya. Tapi yang penting apa? Yang penting terus ditajdid bahasa Arabnya diperbaharui ya, diperbaharui niat kita sehingga apa? Setiap lelah kita itu dihitung sebagai pahala di sisi Allah ya. Makanya saya katakan tadi ada mujahid-mujahid di Palestina itu meninggalnya bukan ditembak Israel, tapi apa? Ketika sedang sedang gali terowongan, persiapan kan terowongan itu sebagai senjata kan? Sehingga muncul tiba-tiba bahkan sampai dianggap hantu oleh pasukan pasukan Israel. Jadi persiapan itu butuh apa, Pak? Butuh tenaga. Nah, hari ini kita masih damai, hari ini kita masih aman. Jangan sampai lalai, lakukan persiapan-persiapan. Niat tanamkan dalam hati, minimal apa? Kita tidak meninggal dalam keadaan kemunafikan. Dan kemudian apa? Ya tetap didik. Ya Bapak mungkin nggak sempat lagi, nggak kuat lagi narik panah, nggak kuat lagi berjurus dan lain sebagainya. Tapi Bapak punya lisan kan? Punya lisan untuk apa? Untuk tasji' kata para ulama. Untuk apa? Untuk memberikan semangat. Kepada siapa? Ya kepada orang-orang yang ada di sekitar Bapak. Anak Bapak yang masih masih kuat. Ya berikan ya semangat kepada mereka. Nah, ketika Bapak berikan semangat kepada mereka, maka Bapak sudah termasuk orang yang berjihad
di jalan Allah. Jangan justru bapak katakan kepada anak, wahai anakku, nggak usahlah pikir-pikir jihad itu. Nggak ada itu jihad. Nggak ada itu perang di jalan Allah. Yang penting makan, yang penting sholat, yang penting puasa. Sudah cukup. Maka nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang, kalau diperkenankan Allah, kita akan jelaskan ya bagaimana perang di dalam Islam sebelum dan sesudah diwajibkan. Karena di dalam Islam itu awal mula perang nggak boleh. Tapi nanti diizinkan dan setelah diizinkan nanti ada lagi. Awalnya diizinkan untuk hanya kepada orang yang menzolimi, tapi nanti di akhirnya dibolehkan untuk ya menguasai manusia secara keseluruhan agar tunduk kepada ketentuan Allah. Maka insya Allah kita akan jelaskan nanti perang sebelum dan sesudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu butuh butuh apa, Pak? Butuh waktu ya 1 kali kajian tuh. Ya, ingat Pak Andi ya, perang sebelum dan sesudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita ketahui itu insya Allah apa? Bisa nambah apa? Nambah semangat persiapan menjadi mujahid di jalan Allah. Taib, saya kembalikan ke moderator. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kalau benar datang dari Allah dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ganjaran penuh di sisi Allah. Kalau salah itu semua dari saya dan dari syaitan, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah taala. Dan kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu, saya mohon maaf secara pribadi. Saya kembalikan ke Pak Andi. Baik, jazakallah khairan katsiran kepada kita dan mohon maaf kepada jamaah yang ada pertanyaan yang mungkin kita tunda. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya kami bacakan. Tadi kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengundang Bapak Ibu semua untuk Waalaikumsalam menikmati warahmatullahi suguhan wabarakatuh. yang ada di beranda Terima kasih belakang. banyak ya Ustaz. Assalamualaikum.